Di dalam teologi reform begitu betul, begitu penting memikirkan tentang ordo solutus. Saudara-saudara, yang di dalam bahasa Latin ordo solutus berarti the order of the salvation. Maksudnya adalah keselamatan bagaimana berlangsung setelah proses di dalam hidup seseorang. Orang itu bertobat dulu kah baru menerima Roh Kudus, atau Roh Kudus menggerakkan hati dia dulu kah baru dia bisa bertobat? Yang mana? Bertobat dulu baru menerima Roh Kudus, atau Roh Kudus bekerja dalam hati dia sampai dia akhirnya bertobat? Yang mana yang betul? Yang kedua yang benar. Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Sekarang saya mau tanya kesulitannya. Mengapa Roh Kudus mau bekerja di dalam hati seseorang yang belum bertobat? Saudara, mengapa? Kalau orang yang belum bertobat, orang berdosa, Roh Kudus bekerja dalam hatinya sampai dia bertobat, maka saya tanya, apakah semua orang berdosa Roh Kudus bekerja supaya dia bertobat? Kalau tidak, Roh Kudus pilih berdasarkan apa? Ayo diskusi 1 menit dengan sebelahmu. Berdasarkan apa? Ayo bicara, jangan diam-diam. Saya lihat begitu banyak orang Kristen setiap minggu datang melongo dengar, lalu pulang melongo lagi. Sudah dengar di sini, ngerti. Dengar di sana, lain, nggak ngerti lagi. Makin ikut persekutuan, makin bingung. Sudah bingung semua. Aduh, tak tahukah kok sulitnya? Ya sudah, nanti sampai di surga ketemu Tuhan. Tuhan bilang ngerti enggak? Nggak ngerti. Pokoknya masuk surga, nggak ngerti, nggak apa-apa, sudah. Terlalu bingung. Saudara-saudara, sekarang diskusi sedikit sama sebelahmu. Kalau orang itu sudah diselamatkan, baru Roh Kudus masuk, bagaimana bisa diselamatkan? Kalau Roh Kudus menggerakkan dia bertobat baru diselamatkan, mengapa Roh Kudus bekerja dalam hatinya? Kalau Roh Kudus mengerjakan sesuatu di hatinya, mengapa orang lain tidak? Kalau ada iya, ada yang tidak, mengapa tidak rata? Kenapa Roh Kudus tidak mau bekerja di setiap hati orang? Lalu baru siapa yang mau menjadi bertobat, baru dikasihkan hidup yang betul, hidup yang baru dan sebagainya. Saudara-saudara, banyak hal yang penting yang belum engkau bereskan. Saya harap kalau saudara ada kesempatan, saudara luangkan waktu, ikut pelajaran-pelajaran di sekolah teologi reform Injili yang dibuka malam untuk setiap orang Kristen. Saudara-saudara, itu penting. Saya melihat begitu banyak orang sudah bersaksi. Pertama kali saya dengar dia bersaksi, sangat tergerak. Kedua kali tergerak juga. Ketiga kali kok sama aja ya. Keempat kali balik itu ada yang disaksikan. Lalu saya mengatakan ini orang-orang bersaksi perlu masuk sekolah teologi supaya mereka makin mengerti kelimpahan anugerah Tuhan. Sehingga saksinya hanya bukan berdasarkan pengalaman oriental. Apa yang saya alami saja. Itu penting. Tapi pengalaman saya harus sesuai dengan cara Tuhan bekerja. Dan mengerti ketotalan daripada cara Tuhan bekerja. Saudara-saudara, kita digerakkan Roh Kudus menjadi suci. Bukan kita sudah suci baru menerima Roh Kudus. Ingat ya. Dan mengapa Roh Kudus menggerakkan kita, tidak menggerakkan yang lain? Roh Kudus menggerakkan orang-orang yang dipilih Tuhan sebelum dunia diciptakan, sebelum Tuhan datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, even before the foundation of the world, the elect of God have been chosen, and in the time, in the process, Roh Kudus turun mengerjakan sesuatu. Saudara-saudara, setiap kali kita mengabarkan Injil, saudara-saudara, itulah tempatnya, itulah saatnya Roh Kudus bekerja di dalam hati orang mendengar. Tidak setiap orang diberi kesempatan mendengar Injil, saudara-saudara. Dan tidak setiap orang digerakkan dengan cara yang sama. Tidak setiap orang diberi kesempatan untuk mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di sini kita melihat Roh Kudus menggerakkan orang meskipun orang ini belum Kristen. Tetapi saudara-saudara, kalimat Roh Kudus menggerakkan orang sebelum dia Kristen. Sama pasal 9 ayat 1. Roh Kudus menggerakkan Paulus yang sudah Kristen. Bedanya apa? Nah, sudah perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Sebelum seorang menjadi orang Kristen, Roh Kudus mungkin menggerakkan hati dia
hanya di dalam satu hal, yaitu saat dia mendengar Injil. Dengar sekali lagi. Sebelum seorang menjadi orang Kristen, Roh Kudus mungkin menggerakkan hati dia hanya pada saat kalau dia mendengarkan Injil. Saudara-saudara, setelah dia mendengarkan Injil, Roh Kudus memberikan pencerahan, menggerakkan hati dia, menantang dia, mengkuduskan dia, sampai akhirnya dia melihat keindahan di dalam Kristus, melihat korban di atas kayu salib, dan melihat rencana Allah yang begitu agung, dan melihat tujuan Allah yang begitu murni dan suci, melihat rencana kekekalan Tuhan yang begitu sempurna. Akhirnya gerakan yang memuliakan Kristus dan gerakan yang menyatakan kejelekan dia mengakibatkan dia nangis dan dia bertobat. Nah, saudara-saudara, waktu ini Roh Kudus menggerak di luar dia. Di luar dia berarti belum menjadi yang menghuni di dalam dia, menggerak dari luar, tetapi di dalam hatinya. Sekarang dia menjadi orang yang menerima firman, mendengarkan firman tentang Injil. Roh Kudus menggerakkan, tetapi belum dwelling, belum hidup huni di dalam dia. Saudara-saudara, setelah dia betul-betul menjadi orang Kristen, dia bertobat, dia meninggalkan dosa, mengaku dosa. Akibat pekerjaan Roh Kudus menggerakkan dia tentang memuliakan Kristus dan Injilnya. Setelah dia bertobat, diberikan hidup baru, Roh Kudus masuk, meterai di dalam dia. Dia menjadi istana Tuhan Allah, menjadi tempat perdiam Roh Kudus. Nah, di situ baru kembali kepada pasal ke-9 ayat pertama. Roh Kudus di dalam banyak hal bisa menggerakkan dia terus-menerus. Saudara-saudara, waktu dia mau berbuat sesuatu, belum tahu yang mana yang benar, Roh Kudus bisa menggerakkan dia dengan firman. Waktu dia mau mencintai orang, cintanya kurang, Roh Kudus menggerakkan dia untuk mempunyai cinta lebih besar. Nah, di sini kita melihat Roh Kudus menggerakkan orang Kristen yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Lain dengan Roh Kudus menggerakkan seseorang pada waktu dia mendengar Injil tapi belum menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, itu adalah sesuatu proses menjadikan dia orang yang mempunyai hidup baru. Ini adalah orang yang sudah mempunyai hidup baru, sekarang hidup di dalam kehidupan sesuai dengan hidup baru. Dua-duanya perlu. Roh Kudus bekerja seperti ini yang dikatakan oleh Paulus, jikalau kamu dilahirkan oleh Roh Kudus, biarlah kamu hidup taat kepada Roh Kudus. Atau kalimat yang lain, jikalau kamu hidup dari Roh, engkau harus jalan di dalam Roh. Hidup dari Roh, jalan dalam Roh. Semua ikut, 1, 2, 3. Hidup dari Roh, jalan dalam Roh.